Matahari baru saja mengintip di balik bukit kecil di ujung kota. Udara masih segar, embun masih menempel di daun-daun pepohonan. Di jalan utama yang mengarah ke pasar kecil, sebuah kedai kopi mungil bernama Kopi Hening mulai membuka pintunya. Dari dapur kecil di belakang, aroma kopi Arabica yang baru digiling perlahan memenuhi udara. Naila, gadis berusia 24 tahun, sibuk menata meja kayu dan menyalakan pemanggang roti. Ia mengenakan celemek coklat muda, rambutnya diikat ke atas, wajahnya segar tanpa banyak riasan. Ada semangat khas pagi dalam geraknya, sederhana tapi menenangkan. Kedai itu adalah impian kecilnya sejak kuliah. Ia ingin orang-orang yang datang ke sana bisa merasakan ketenangan dalam secangkir kopi. Sementara itu, di seberang jalan, seorang pria muda bernama Raka sedang menghidupkan motor bebek tuanya. Usianya sekitar 26 tahun, bekerja sebagai pegawai gudang di toko bangunan. Setiap pagi ia berangkat lebih awal karena tak ingin terjebak macet di jalan kecil yang menuju tempat kerjanya. Dan, seperti kebiasaannya sejak 3 bulan terakhir, ia selalu berhenti di kedai Kopi Hening sebelum melanjutkan perjalanan. Ia tidak tahu kenapa awalnya berhenti di sana. Mungkin karena aroma kopi yang menguar dari kejauhan, atau mungkin karena sosok barista muda yang selalu menyapanya dengan senyum hangat meski jam baru menunjukkan pukul 6:10 pagi. "Mas Raka," suara Naila riang saat melihatnya turun dari motor. Raka sedikit gugup, tapi berusaha terlihat santai. "Pagi juga, Mbak Naila." "Kopi hitam, seperti biasa." Naila terkekeh, tangannya lincah menyiapkan pesanan. "Gak bosan ya? Tiap hari pesannya sama." Raka tersenyum. "Kalau udah cocok, ngapain ganti?" Obrolan singkat itu selalu terjadi setiap pagi. Hanya 10 menit, tapi bagi keduanya, 10 menit itu seolah jadi awal yang menyenangkan sebelum menjalani hari panjang. Kedai Kopi Hening tak besar. Hanya ada 4 meja kayu, beberapa pot tanaman gantung, dan sebuah rak kecil berisi buku-buku lama yang bisa dibaca pengunjung. Di pojok dinding, ada tulisan tangan dengan kapur putih. Kopi yang enak tak hanya hangat di lidah, tapi juga di hati. Raka sering membaca tulisan itu sambil tersenyum kecil. Ia merasa kalimat itu cocok dengan kedainya, dan dengan orang yang membuatnya. Pagi itu, kedai sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan duduk sambil membuka laptop, ada yang menulis di buku catatan, ada juga yang sekadar menunggu ojek daring sambil menyeruput cappuccino. Di tengah keramaian kecil itu, Raka menunggu pesanannya di kursi dekat jendela, tempat favoritnya. Naila datang membawa cangkir kopi di atas nampan kecil. Uap panas naik perlahan dari permukaan cairan hitam pekat itu. Ia meletakkannya di hadapan Raka dengan senyum khasnya. "Silakan, kopi pahit tanpa gula." "Sama seperti biasanya." Raka mengangguk. "Terima kasih. Tumben rame pagi ini." "Iya, tadi ada postingan viral di media sosial. Ada yang review kedai ini," kata Naila sambil tertawa kecil. "Padahal aku cuma jualan kayak biasa." Raka menatapnya sejenak. "Ya wajar sih. Tempatnya tenang, kopinya enak, baristanya ramah." Pipi Naila bersemu. "Ah, bisa aja Mas Raka. Jangan-jangan ini cara halus buat minta diskon." Mereka tertawa bersama. Bagi Raka, tawa Naila adalah bagian favorit dari pagi. Bunyinya ringan, tapi bisa menghapus letih sebelum hari dimulai. Ia tak pernah berani mengungkapkan perasaannya, bukan karena tidak berani, tapi karena merasa tidak pantas. Naila punya kedai sendiri, terlihat berpendidikan, punya masa depan yang terarah. Sementara dirinya, hanya pegawai gudang yang gajinya cukup buat bayar kontrakan dan bensin. Namun, cinta kadang tumbuh dari hal yang tidak direncanakan. Seperti benih yang jatuh di tanah subur tanpa sengaja, lalu diam-diam bertumbuh. Setelah membayar, Raka menatap jam tangannya. "Aku jalan dulu, takut telat." Naila mengangguk,
lalu menatap punggung pria itu yang menjauh dengan motor tuanya. Ada sesuatu yang ia rasakan, entah kagum, entah penasaran, atau mungkin keduanya. Ia hanya tahu, setiap kali Raka datang, pagi terasa lebih hidup. Hari berganti, minggu berganti. Musim hujan mulai datang. Suatu pagi, langit tampak kelabu. Embun di dedaunan berubah jadi butiran air yang berat. Hujan turun pelan-pelan, membuat jalanan berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Raka berhenti di depan kedai seperti biasa, tapi kali ini bajunya sedikit basah karena rintik hujan. Naila langsung mengambil handuk kecil dari rak dan menyerahkannya. "Mas Raka, basah tuh. Nih, lap dulu. Nanti masuk angin." Raka menerima dengan canggung. "Wah, makasih, Mbak. Perhatian banget." "Perhatian sama pelanggan tetap," jawab Naila cepat, meski matanya tak bisa menutupi sedikit gugup. Kopi disajikan, aroma khasnya bercampur dengan bau hujan yang lembut. Suara tetesan air di atap seng menambah suasana damai. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, tentang hujan, tentang pelanggan yang iseng menulis puisi di buku tamu, bahkan tentang motor tua Raka yang katanya sering mogok. "Motor ini udah kayak sahabat," kata Raka sambil tertawa. "Kalau dia mogok, aku jalan kaki aja ke sini. Nggak bisa nggak ngopi di tempatmu." Naila tertawa kecil, tapi hatinya bergetar pelan. Ia tidak tahu sejak kapan obrolan singkat itu terasa berbeda. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah kedai tutup, Naila duduk sendirian di kursi dekat jendela. Di luar, hujan belum berhenti. Ia menatap lampu jalan yang berpendar di genangan air. Tangannya memegang buku catatan kecil tempat ia menulis ide-ide menu baru. Tapi kali ini, bukan resep yang ia tulis. Ia menulis satu kalimat. "Setiap pagi, aku menunggu seseorang yang tak pernah tahu bahwa kehadirannya membuat hari-hariku lebih indah." Ia menutup buku itu cepat-cepat, malu pada dirinya sendiri. Tapi di hatinya, ada senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Keesokan paginya, Raka datang sedikit terlambat. Jalanan becek, dan motornya sempat mogok 2 kali. Begitu sampai di kedai, ia langsung disambut oleh aroma roti panggang dan kopi hangat. Naila sudah menyiapkan cangkirnya bahkan sebelum ia memesan. "Telat ya hari ini?" tanya Naila sambil menyeka meja. "Iya, motor rewel. Tapi kalau belum ngopi di sini, rasanya belum mulai hari," jawab Raka sambil mengusap rambutnya yang masih agak basah. Naila menatapnya sejenak. "Mas Raka selalu bilang begitu. Tapi aku senang dengarnya." "Senang karena aku pelanggan tetap?" goda Raka. "Senang karena, entahlah, karena suasana pagi jadi terasa lebih hangat aja." Keduanya saling terdiam, lalu tersenyum kikuk. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, perasaan yang sederhana tapi nyata. Hari demi hari berjalan seperti itu. Obrolan kecil, tawa ringan, secangkir kopi, dan tatapan yang makin lama makin sulit disembunyikan. Raka mulai memperhatikan detail kecil. Bagaimana Naila selalu menggulung ujung lengan bajunya saat membuat kopi, atau bagaimana matanya berbinar saat bicara tentang pelanggan yang puas. Sementara Naila, tanpa sadar, selalu menyiapkan kopi Raka lebih cepat dari pesanan lain, memastikan suhunya pas dan busanya sempurna. Di tengah kesibukan dan rutinitas, mereka menemukan sesuatu yang menenangkan, kehadiran satu sama lain. Suatu pagi, Naila menggantungkan papan kecil di dinding kedai. Tulisan barunya berbunyi, "Cinta kadang datang tanpa janji," seperti aroma kopi yang tiba-tiba memenuhi pagi. Raka membaca tulisan itu sambil tersenyum. Ia ingin bertanya, tapi urung. Mungkin itu hanya hiasan. Mungkin juga pesan tersembunyi. Namun pagi itu berbeda. Saat ia hendak pergi, Naila memanggil pelan. "Mas Raka?" Raka menoleh. "Iya." "Besok kedai tutup. Aku mau keluar kota sebentar, ada urusan keluarga." "Oh, gitu?"
Raka berusaha terdengar biasa, padahal hatinya tiba-tiba terasa hampa. Berapa lama? Mungkin seminggu. Raka mengangguk. Baiklah. Semoga lancar. Ya. Naila tersenyum lembut. Makasih. Nanti kalau balik, aku bikinin kopi yang beda. Tapi janji, jangan ganti kedai lain dulu. Raka tertawa kecil. Nggak akan. Aku tunggu, Mbak Naila. Dan untuk pertama kalinya, mereka saling menatap lebih lama dari biasanya. Tak ada kata lain. Hanya tatapan yang seolah berkata lebih dari 1000 kalimat. Pagi itu berakhir dengan rasa yang aneh. Rindu yang baru tumbuh, dan harapan yang diam-diam tumbuh bersama aroma kopi. Raka memacu motornya perlahan, sementara di belakangnya, Naila berdiri di depan pintu kedai, menatap punggungnya yang menjauh. Angin pagi membawa aroma kopi yang lembut, dan bersama itu, sepotong perasaan yang belum sempat terucap. Hari pertama tanpa aroma kopi terasa aneh bagi Raka. Biasanya, setelah memanaskan motor dan memeriksa gembok kontrakan, ia langsung menuju jalan utama, berhenti di kedai kecil dengan papan bertuliskan, "Kopi Hening". Tapi pagi itu, papan itu tertutup kain putih bertuliskan, "Tutup sementara". Tak ada uap kopi dari jendela, tak ada senyum Naila dari balik meja kasir. Raka berhenti di depan kedai itu cukup lama. Ia bahkan sempat memandangi pot bunga di depan pintu, yang biasanya Naila siram setiap pagi, kini mulai kering. Suara burung di pepohonan seolah terdengar lebih sunyi. "Ah, cuma seminggu," gumamnya pelan, mencoba menepis rasa aneh di dada. Tapi entah kenapa, seminggu terasa lama sekali. Hari-hari berikutnya, Raka mencoba mencari kedai lain di sepanjang jalan. Ada yang lebih besar, ada yang lebih modern, bahkan ada yang ber-AC dan punya wifi. Tapi tak ada yang sama. Kopi di tempat lain mungkin lebih mahal, tapi rasanya hambar. Tak ada sapaan ramah, "Pagi, Mas Raka". Tak ada tawaringan yang menenangkan, tak ada tulisan kecil di dinding yang membuatnya tersenyum. Ia baru sadar, ternyata bukan rasa kopi yang ia cari setiap pagi, melainkan rasa hadirnya seseorang. Di tempat kerjanya, teman-teman gudang sempat menggoda. "Raka, tumben murung mulu. Putus?" "Ya." "Putus dari siapa?" "Aku aja nggak punya siapa-siapa," jawabnya, pura-pura tertawa. Tapi saat siang datang dan hujan turun pelan di atap seng gudang, pikirannya melayang pada kedai kopi yang kini sepi. Ia membayangkan Naila sedang di perjalanan, mungkin sedang bercanda dengan keluarganya, mungkin juga tak sempat memikirkan dirinya. Raka menghela napas panjang. Mungkin cuma aku yang terlalu mikir. Namun di hatinya, ada kerinduan kecil yang tak bisa ia abaikan. Hari keempat, Raka tanpa sadar melewati kedai itu lagi dalam perjalanan pulang. Matahari mulai tenggelam, dan langit memerah di ufuk barat. Lampu jalan mulai menyala. Kedai masih tutup, tapi di pintunya, ada sebuah kertas kecil tertempel. Raka turun dari motor dan membaca pelan tulisan tangan di atasnya. "Terima kasih untuk pelanggan yang selalu menunggu. Sampai jumpa dalam aroma kopi yang baru." Ia mengenali tulisan itu, huruf-huruf melengkung rapi milik Naila. Ada tanda hati kecil di ujung kalimat. Entah untuk siapa ditulisnya, tapi Raka merasa seperti pesan itu ditujukan padanya. Ia tersenyum kecil, lalu menatap lampu kedai yang padam. Dalam hati, ia berjanji akan tetap datang lagi nanti, meski hanya untuk sekadar duduk sebentar. Malam itu, Raka mencoba menulis sesuatu di buku catatannya sendiri, kebiasaan yang jarang ia lakukan. Ia bukan orang yang pandai berkata-kata, tapi malam itu, entah kenapa, hatinya ingin bicara. Ia menulis, "Ternyata, pagi tanpa kopi buatanmu terasa hampa. Aku pikir cuma butuh kafein, tapi ternyata aku butuh kamu juga di dalamnya." Ia tertawa kecil membaca kalimat itu sendiri. "Duh, lebay banget," gumamnya, menutup buku. Tapi entah kenapa, tulisan itu membuat dadanya sedikit lega. Sementara itu,
Di kota kecil lain yang berjarak 3 jam dari sana, Naila duduk di beranda rumah neneknya. Ia baru saja selesai membantu membersihkan dapur setelah acara keluarga. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat. Angin malam membawa aroma hujan dan tanah basah. Tapi di sela-sela itu, pikirannya justru mengembara ke kedai kecilnya, ke meja kayu dekat jendela, ke uap kopi yang mengepul, dan ke wajah seseorang yang setiap pagi datang dengan senyum sederhana. "Mas Raka?" gumamnya tanpa sadar. Neneknya yang duduk di sebelah tersenyum menggoda. "Loh, siapa itu Raka?" Naila langsung tersipu. "Enggak, Nek, cuma pelanggan tetap." "Pelanggan tetap yang sampai diingat pas jauh begini?" goda sang nenek lagi. "Heh, Naila, kadang cinta datang diam-diam, dari hal kecil yang sering kamu anggap biasa." Naila terdiam. Ia menatap cangkir tehnya yang berembun. Mungkin nenek benar. Ia tak pernah berpikir akan menunggu seseorang hanya karena rutinitas sederhana. Tapi kini, tiap kali memikirkan kedainya, yang terbayang justru sosok Raka, dengan jaket lusuh, tawa ringan, dan mata yang selalu terlihat tulus. Hari kelima, hujan turun deras sejak pagi. Raka tetap berangkat lebih awal. Meski tahu kedai masih tutup, ia tetap melewati jalur yang sama, seolah ingin menjaga kebiasaan. Saat berhenti di depan, kopi hening. Ia melihat sesuatu berbeda. Pintu kedai terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja datang. Tapi setelah didekati, ternyata hanya pemilik toko sebelah yang sedang mengepel lantai. "Oh, Mas Raka ya?" sapa ibu pemilik toko sembako di sebelahnya. Naila belum balik, katanya minggu ini masih di rumah neneknya. Raka mengangguk. "Iya, Bu. Saya cuma lewat aja." "Rajin banget lewat sini tiap hari," kata ibu itu sambil tersenyum menggoda. Padahal kopinya belum ada. Raka tersenyum malu. "Iya, Bu. Udah kebiasaan." Ia lalu berdiri di bawah atap, memandangi gerimis. Tetes air jatuh pelan di jalanan yang licin. Dalam hatinya, ia berdoa agar Naila segera pulang, bukan hanya agar kedai buka lagi, tapi karena ia rindu suasana itu. Hari ketujuh akhirnya tiba. Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ada semangat aneh yang membuatnya langsung rapi dan menyiapkan jaket. Saat ia tiba di ujung jalan, matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat dadanya hangat. Lampu, kopi hening, menyala lagi. Pintu terbuka lebar, dan di dalamnya, sosok Naila sedang menata kursi. Rambutnya diikat setengah, wajahnya terlihat segar meski masih pagi. Raka menepikan motor, menatap pemandangan itu sejenak. Rasanya seperti melihat matahari pertama setelah seminggu mendung. Naila mendongak, dan begitu melihatnya, senyum lebarnya muncul spontan. "Mas Raka." "Pagi, Mbak Naila. Akhirnya buka lagi." "Iya, rindu juga sama kedai ini," katanya sambil tertawa. "Dan rindu pelanggan tetapnya juga." Raka ikut tertawa, tapi jantungnya berdebar pelan mendengar kalimat terakhir itu. Naila membuatkan kopi dengan semangat. "Selama aku pergi, sempat kepikiran mau coba menu baru. Ini bukan kopi hitam biasa, aku tambahkan sedikit kayu manis. Katanya bisa bikin suasana lebih hangat." Raka menatapnya. "Kalau yang bikin kamu, tanpa kayu manis pun udah hangat." Naila berhenti sejenak, lalu menunduk malu. "Mas Raka bisa aja." Mereka tertawa pelan, tapi dalam tawa itu ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa lega, rasa rindu yang akhirnya bertemu. Setelah beberapa menit, kedai mulai ramai oleh pelanggan lain. Tapi Raka tetap duduk di kursinya, menikmati setiap teguk kopi yang terasa lebih istimewa dari biasanya. Di luar, matahari menembus awan tipis, membuat embun di jendela perlahan menguap. Dan di antara kepulan uap kopi itu, Naila menatap Raka dari balik meja. Hatinya berbisik pelan, akhirnya, pagi ini terasa lengkap lagi. Hari itu berlalu dengan ringan. Namun di balik keseharian yang tampak biasa, sesuatu telah berubah.
Keduanya sama-sama tahu, seminggu tanpa aroma kopi telah membuat mereka sadar bahwa yang mereka rindukan bukan sekadar kebiasaan, melainkan satu sama lain. Dan sejak hari itu, setiap pagi di kedai, kopi hening terasa sedikit lebih berbeda, lebih hangat, lebih hidup, dan lebih bermakna. Sudah hampir 2 bulan sejak Naila kembali dari perjalanan singkatnya. Kedai, kopi hening, kembali ramai seperti semula. Tapi suasananya terasa berbeda, lebih hidup, lebih penuh tawa, dan entah bagaimana, lebih berwarna. Setiap pagi, Raka selalu datang seperti biasa. Ia tak pernah telat lebih dari 5 menit. Naila pun sudah hafal jam kedatangannya. Kadang ia bahkan sudah menyiapkan kopi Raka sebelum pria itu muncul di depan pintu. Mas Raka pasti datang 3, 2, 1. Begitu ia berbisik sendiri, bel pintu berdenting lembut. Raka muncul dengan jaket lusuhnya dan senyum sederhana. "Pagi, Mbak Naila." Naila tertawa kecil. "Aku bisa jadi peramal nih, tahu jam datangnya pelanggan tetap." "Berarti aku konsisten, dong," sahut Raka, duduk di kursinya. "Biarpun hujan, becek, motor mogok, tetap harus mampir ke sini." "Wah, segitunya?" Naila tersenyum. "Mungkin karena kopinya enak banget, ya?" Raka menatapnya. "Atau baristanya yang terlalu menyenangkan?" Naila memutar bola mata pura-pura tak peduli, padahal pipinya memanas. "Duh, Mas Raka bisa aja. Nanti pelanggan lain cemburu." Mereka tertawa. Tapi di balik tawa ringan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh lebih dalam dari sekadar obrolan pagi. Sore itu, kedai sudah mulai sepi. Hanya tinggal 2 pelanggan yang sibuk dengan laptop mereka. Di luar, matahari mulai turun, sinarnya keemasan menembus jendela dan mengenai wajah Naila yang sedang menata catatan penjualan. Raka yang baru saja pulang kerja mampir lagi, kali ini tidak untuk membeli kopi. "Wah, tumben sore-sore mampir," sapa Naila sambil menoleh. "Iya," kata Raka, menepuk celananya yang berdebu. "Tadi lewat sini, lihat kedai masih buka. Pikir sekalian aja bantuin beresin kursi." Naila tersenyum. "Boleh, asal nggak protes kalau aku kasih bayaran berupa kopi gratis." "Setuju," jawab Raka cepat. Mereka mulai membereskan meja bersama. Suasana sore terasa hangat. Dari radio kecil di pojok kedai, lagu lama, "Bila Tiba Waktunya," mengalun pelan. Saat Raka sedang mengangkat kursi, ia melihat papan kayu kecil di meja kasir. Di situ tertulis nama kedai, Kopi Hening. Tapi di bawahnya, ada inisial kecil yang baru ia perhatikan, KH, untuk ayah. Raka terdiam. "Mbak Naila, ini maksudnya apa?" "Untuk ayah." Naila terhenti. Ia menatap papan itu, lalu tersenyum tipis. "Ah, itu?" Ia menarik napas pelan, lalu duduk di kursi. "Kedai ini sebenarnya milik ayahku dulu. Waktu aku kecil, beliau sering bikin kopi di teras rumah buat orang-orang sekitar. Katanya, kopi bisa menyatukan siapapun, bahkan orang yang tadinya nggak saling kenal." Raka duduk di seberang. Suaranya lembut. "Jadi ini warisan?" "Ya, bisa dibilang begitu." Naila tersenyum samar. "Ayah meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung. Setelah itu, aku putus kerja di kota dan memutuskan buka kedai kecil ini. Nama, Kopi Hening, itu pilihanku. Tapi inspirasinya dari ayah. Karena setiap kali aku lihat beliau bikin kopi, suasananya selalu tenang, hening, dan hangat." Raka terdiam. Ia tak menyangka, di balik senyum ceria Naila setiap pagi, tersimpan cerita kehilangan yang dalam. "Aku kira," Raka mencoba bicara, "kamu buka kedai ini cuma karena suka kopi." Naila tertawa kecil. "Awalnya iya. Tapi semakin kesini, aku sadar, setiap kali aku bikin kopi, rasanya seperti ngobrol sama ayah lagi." Keheningan melingkupi kedai sejenak. Raka menatap wajah Naila yang menunduk.
Matanya berkaca-kaca tapi masih tersenyum. "Pantas aja," kata Raka pelan, "kopi buatanmu selalu terasa tulus." Naila menatapnya, tersenyum lembut. "Tulus? Kenapa bisa bilang gitu?" "Karena setiap tegukan kayak punya perasaan. Gak cuma nikmat, tapi bikin hangat sampai ke hati." Kali ini Naila tak menertawakan gombalan itu. Ia hanya menatap Raka dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Makasih, Mas Raka. Kamu gak tahu seberapa berarti kedai ini buatku." "Aku bisa bayangin," jawab Raka. "Dan aku senang bisa jadi bagian kecil dari kedai ini." Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Hubungan mereka makin akrab, tapi tidak terburu-buru. Tak ada pernyataan cinta, tak ada janji manis. Hanya kebersamaan kecil yang konsisten, obrolan ringan, tawa sederhana, dan perhatian-perhatian kecil yang tak diucap. Raka mulai membantu Naila setiap kali kedai sepi, memperbaiki kipas, mengecat papan nama, bahkan mengganti lampu yang mati. Naila sering menyiapkan bekal kecil untuknya, roti pisang atau kue brownies buatan sendiri. Mereka tak menyadari bahwa pelanggan lain diam-diam memperhatikan, dua orang yang saling menatap lebih lama dari biasanya, saling tersenyum dengan cara yang berbeda. Suatu pagi, saat Raka datang lebih awal dari biasanya, ia menemukan Naila sedang duduk di luar kedai, memegang secarik kertas. Matanya tampak kosong. "Pagi, Mbak Naila," sapa Raka hati-hati. Naila tersentak, lalu buru-buru menyembunyikan kertas itu. Mas Raka, pagi juga. Maaf ya, belum buka. Aku tadi lagi mikir." Raka menatapnya. "Ada apa? Kamu kelihatan gak seperti biasanya." Naila mencoba tersenyum, tapi gagal. "Gak apa-apa kok. Cuma surat dari pihak bank. Katanya, sewa tempat ini mau naik. Aku lagi mikir cara supaya kedai tetap jalan." Raka terdiam. "Naik berapa?" "Lumayan," jawab Naila, menunduk. "Kalau pengunjung berkurang, bisa-bisa aku harus tutup sementara." Raka merasa dadanya ikut sesak. Ia tahu betapa penting kedai itu bagi Naila. "Kalau kamu butuh bantuan, aku siap bantu," katanya spontan. Naila menatapnya. "Maksudnya?" "Ya, apa aja. Benerin dekor, bikin promosi, bantu ngantar pesanan, apapun. Jangan ragu minta tolong." Mata Naila melembut. "Mas Raka, kamu nggak harus sampai segitunya. Tapi aku mau." Hening beberapa detik. Lalu, Naila mengangguk kecil. "Baiklah. Tapi jangan menyesal, ya? Siapa tahu nanti aku suruh kamu ngangkat karung kopi berat." Raka tertawa. "Gak masalah, asal bisa tetap lihat kamu senyum tiap pagi." Beberapa hari kemudian, mereka mulai bekerja bersama. Naila mengajarkan Raka cara menggiling kopi yang benar, cara mengatur suhu air, bahkan cara membuat latte art sederhana. "Coba nih, Mas Raka, tuang susunya pelan-pelan," ujar Naila sambil memegang tangan Raka dari belakang, membimbing gerakannya. Tangan mereka bersentuhan, dan waktu seolah berhenti sejenak. Raka bisa merasakan degup jantungnya sendiri, cepat dan tak beraturan. Naila juga menahan napas, pipinya memanas. Begitu selesai, mereka berdua buru-buru menarik tangan masing-masing. Hasilnya, Naila menatap cangkir itu, tertawa. Bentuknya mirip hati sih, tapi agak miring." Raka ikut tertawa. "Ya, hatiku emang agak miring kalau deket kamu." "Mas Raka." Naila memukul lengannya pelan, tapi tak bisa menahan tawa. Hari berganti menjadi minggu. Kedai perlahan makin ramai, terutama setelah Raka membantu membuat akun media sosial sederhana untuk mempromosikan kedai. Ia memotret sudut-sudut kedai dengan kamera ponselnya, memberi caption hangat, dan mengunggahnya ke internet. Foto favoritnya adalah saat Naila sedang menuang kopi dengan cahaya pagi menembus jendela, sederhana tapi memikat. Suatu sore, saat mereka duduk di teras setelah tutup, Naila berkata pelan,
Mas Raka, makasih ya. Gara-gara kamu, kedai ini bisa bertahan. Aku pikir dulu aku harus jalan sendiri. Raka menatapnya lembut. Gak ada yang salah jalan sendiri. Tapi kalau ada yang bisa jalan bareng, kenapa enggak? Naila terdiam, lalu tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Lebih tenang, lebih dalam. Aku nggak tahu kenapa, Mas Raka, katanya lirih. Tapi setiap kamu datang, aku ngerasa ayahku pasti ikut senang. Raka menatap matanya. Mungkin karena aku juga niatnya tulus. Sama kayak kamu bikin kopi. Naila menunduk, senyum di bibirnya mengembang pelan. Rahasia di balik senyumanku? Mungkin karena setiap pagi, aku lihat seseorang yang bikin alasan baru untuk terus bertahan. Raka tersenyum. Kalau gitu, rahasia di balik semangatku setiap hari juga sama. Di luar, senja berubah jadi malam. Lampu kedai menyala lembut, dan di antara aroma kopi yang tertinggal di udara, dua hati yang dulunya asing kini semakin dekat. Tanpa janji besar, tanpa kata cinta, hanya dengan rasa yang tumbuh alami. Dan tanpa mereka sadari, Kopi Hening tak lagi hanya sekadar kedai kecil. Ia telah menjadi tempat di mana dua jiwa menemukan arti, rumah, yang sesungguhnya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit sedikit kelabu, seolah menandakan akan ada hujan. Raka menatap jalanan di depan rumahnya yang basah oleh sisa gerimis semalam. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Sudah 2 minggu ia belum ke kedai kopi. 2 minggu tanpa aroma pagi yang menenangkan, tanpa suara lembut Naila yang menyapa, tanpa tawa kecil yang selalu berhasil memperbaiki harinya. Namun pagi ini, ia memutuskan, ia harus pergi. Ia tak bisa terus bersembunyi dalam kebingungan. Ada sesuatu yang harus ia tanyakan langsung pada Naila, sesuatu yang selama ini membuat dadanya sesak. Kedai itu masih sama seperti dulu. Aroma kopi yang lembut menyambutnya begitu langkahnya menapak di lantai semen yang mulai mengering. Meja kayu di pojok tempat favoritnya masih ada, tapi di sana duduk seseorang. Raka memilih duduk di meja lain, mencoba bersikap biasa saja. Naila tampak sibuk di balik meja barista. Rambutnya kini dikuncir rendah, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tapi senyum itu tetap sama. Senyum yang menenangkan. Senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. Raka? Suara lembut itu memecah lamunannya. Kopi hitam biasa? Ya. Raka tersenyum kecil. Kamu masih ingat aja. Naila mengangguk. Gimana mungkin aku lupa? Kamu pelanggan paling rajin dulu. Keduanya tertawa pelan, tapi di antara tawa itu ada jarak yang aneh. Raka menatap tangan Naila yang menggenggam cangkir. Jemarinya gemetar sedikit, tapi ia berusaha menutupinya. Raka menunduk. Aku dengar dari Bu Sari, katanya kamu mau tutup kedai ini. Naila berhenti mengaduk kopi. Tatapannya teralihkan keluar jendela. Ya, mungkin. Aku belum yakin, katanya pelan. Ada tawaran kerja di kota. Gajinya bagus, tapi aku belum tahu apa itu yang benar-benar aku mau. Raka menatapnya dalam-dalam. Lalu, kalau kamu pergi, siapa yang bakal nyeduhin kopi buat aku setiap pagi? Naila tertawa, tapi air matanya menetes pelan tanpa sadar. Kamu bisa beli di tempat lain. Rak, banyak kedai kopi sekarang. Bahkan yang rasanya lebih enak. Raka menggeleng, suaranya pelan tapi tegas. Enggak ada yang seenak kopi buatan kamu. Karena yang aku cari bukan cuma rasa, tapi suasananya, orangnya. Hening sejenak. Hanya bunyi hujan yang mulai turun lagi di luar. Naila menggigit bibir, lalu tersenyum samar. Kamu tahu, Raka, aku buka kedai ini dulu karena ingin meneruskan impian ayahku. Tapi sejak beliau meninggal, rasanya semuanya jadi berat. Aku nyoba kuat, tapi setiap malam aku ngerasa kosong. Raka meraih tangannya pelan, hangat dan tulus. Aku nggak bisa bantu banyak, Nay.
Tapi kalau kamu butuh seseorang buat dengerin, aku selalu di sini. Jangan lawan semua sendirian. Mata Naila berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, menatap wajah Raka. Ada sesuatu di sana yang menenangkan, yang selama ini ia butuhkan tapi tak berani mengakui. Raka? Suaranya nyaris bergetar. Kamu kenapa baru ngomong kayak gini sekarang? Raka tersenyum lemah. Mungkin karena aku baru sadar, bukan kopi yang bikin aku datang setiap pagi, tapi kamu. Naila memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir tanpa malu. Ia tertawa di antara isakannya. Kamu selalu tahu gimana caranya ngomong. Ya? Enggak juga, jawab Raka, menatapnya lembut. Aku cuma takut kehilangan rasa yang bahkan belum sempat aku perjuangkan. Hening kembali mengisi ruangan kecil itu. Hujan turun semakin deras. Tapi di antara suara gemericik itu, hati keduanya terasa hangat. Sore harinya, kedai kopi itu sudah hampir tutup. Raka masih duduk di meja pojok, sementara Naila membereskan peralatan barista. Langit di luar mulai berubah oranye, memantulkan cahaya lembut ke dalam ruangan. Aku jadi mikir ulang, kata Naila tiba-tiba, tanpa menatap Raka. Tentang tawaran kerja itu. Kenapa? Tanya Raka. Naila tersenyum, masih menatap cangkir di tangannya. Karena mungkin, kebahagiaan bukan cuma soal seberapa besar gajinya, tapi dengan siapa aku bisa berbagi pagi. Raka tersenyum lega. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu mengambil cangkir dari tangan Naila. 1 gelas kopi hari ini, katanya pelan, cukup untuk satu keputusan besar. Naila menatapnya, mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata lagi yang dibutuhkan. Di luar, hujan perlahan berhenti. Langit cerah kembali, seolah ikut tersenyum untuk mereka. Malam itu, Raka menulis sesuatu di buku kecilnya. Ada rasa yang tumbuh bukan karena kebetulan, tapi karena kehadiran yang tulus setiap hari. Cinta itu sederhana, kadang hanya butuh 1 gelas kopi untuk memulainya. Keesokan paginya, kedai itu buka lebih pagi dari biasanya. Raka datang seperti biasa, tapi kali ini Naila sudah menunggu di balik meja dengan 2 cangkir kopi. Pagi, Raka, katanya sambil tersenyum. Pagi, Naila, jawabnya sambil duduk. Mulai hari ini, kopinya 2 ya, ucap Naila. Raka mengernyit. Kenapa 2? Naila tersenyum lebar. 1 buat kamu, 1 buat aku. Biar kita nggak cuma berbagi rasa, tapi juga waktu. Raka tertawa kecil, menatap wajahnya dengan hangat. Hari itu, aroma kopi terasa lebih manis dari biasanya. Dan di balik cangkir-cangkir hangat itu, cinta mereka mulai benar-benar tumbuh. Sederhana, tapi nyata. Pagi itu, matahari menyapa lebih hangat dari biasanya. Langit biru bersih tanpa sehelai awan, dan aroma kopi baru diseduh kembali memenuhi udara kecil di sepanjang jalan utama kota itu. Burung-burung berkicau di atap-atap genteng, sementara daun jati di depan kedai menari tertiup angin. Di atas papan kecil bertuliskan, "Kedai Kopi Pagi Naila." Seseorang tengah menggantungkan hiasan bunga kering berbentuk hati. Itu bukan sekadar pajangan. Itu tanda bahwa pagi ini adalah hari istimewa. Raka datang dengan kemeja putih sederhana, rambutnya masih agak berantakan karena terburu-buru. Tapi wajahnya memancarkan sesuatu yang lain. Semangat, juga sedikit gugup. Ia membawa sebungkus kecil berisi biji kopi yang baru ia sangrai sendiri. Begitu pintu kedai dibuka, aroma khas yang ia rindukan seolah memeluknya. Naila berdiri di balik meja, mengenakan apron coklat muda dan blus krem. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya berseri-seri meski tampak sedikit gugup juga. Pagi, Raka, sapanya sambil tersenyum manis. Pagi, Naila, jawab Raka pelan. Kayaknya kedai ini hari ini beda. Ya? Naila tertawa kecil. Iya, aku mau ganti suasana. Hari ini, bukan cuma kedai kopi biasa. Raka mengangkat alis. Maksudnya,
Naila menunjuk papan kecil di meja barista. Tulisannya, "Hari ini, setiap pembeli pertama akan disuguhi kopi buatan barista dan pelayan pribadi, gratis, tapi harus jujur tentang siapa yang mereka cintai." Raka tertegun membaca tulisan itu. Ia menatap Naila, lalu tertawa kecil. Pelayan pribadi? Wah, baristanya makin kreatif sekarang. Naila berpura-pura tersenyum santai. Ya, siapa tahu menarik perhatian pelanggan, kan? Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Ada degup halus di antara tawa mereka. Mereka duduk berdua di bangku kayu di depan kedai. Raka membuka bungkusan kecil yang dibawanya, memperlihatkan biji kopi berwarna kecoklatan. "Ini dari kebun kopi temenku di Garut. Aku nyangrain sendiri semalam," katanya bangga. "Aku pikir, mungkin kamu mau cobain. Buat racikan baru." Naila menatap biji kopi itu, lalu kembali ke wajah Raka. "Kamu serius nyangrain sendiri?" Raka mengangguk, sedikit malu. "Aku belajar dari video, sih. Tapi aku pengen kasih sesuatu yang bisa kamu pakai terus, bukan cuma sekali minum." Senyum Naila melembut. "Kamu selalu kayak gitu. Sederhana, tapi tulus." Raka menunduk. "Karena kamu juga gitu. Makanya aku jatuh cinta tanpa sadar." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Tapi anehnya, kali ini Raka tidak menyesal. Ia tak lagi merasa takut, karena semuanya terasa begitu tepat. Naila terdiam. Udara pagi mendadak sunyi. Hanya bunyi sendok mengaduk cangkir yang terdengar di antara mereka. "Aku juga," akhirnya Naila berbisik pelan. "Aku juga jatuh cinta, Ra. Sejak lama. Tapi aku takut ngomong, karena aku pikir kamu cuma pelanggan yang ramah." Raka menatapnya, matanya hangat. "Aku pelanggan yang gak bisa berhenti datang karena rasa kopinya, dan karena orang di balik meja itu." Naila menunduk, pipinya memerah. "Raka." Raka tersenyum kecil, lalu berdiri dan mendekatinya. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah gantungan kunci kecil berbentuk cangkir kopi dari kayu. Di belakangnya terukir tulisan tangan. "Untuk pagi-pagi yang tak lagi sepi. Ini buat kamu," katanya lembut. "Biar kamu ingat, ada seseorang yang selalu mau nemenin kamu, bahkan cuma buat secangkir kopi." Naila menerima gantungan itu dengan senyum haru. "Kalau gitu," katanya pelan, "aku juga punya sesuatu buat kamu." Ia berjalan ke dalam, lalu kembali membawa satu cangkir kopi beruap hangat. "Ini bukan kopi biasa. Ini racikan pertama yang aku buat dari biji kopi kamu." Raka meminum sedikit, menutup matanya, menikmati rasa pahit dan manis yang lembut. "Ini kopi terenak yang pernah aku minum," katanya dengan senyum tulus. "Kenapa?" tanya Naila sambil tersipu. "Karena diseduh oleh orang yang aku cinta," jawab Raka. Hari terus berjalan. Pelanggan mulai berdatangan, tapi suasana kedai terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ada tawa, ada canda, ada kehangatan yang bahkan para pelanggan bisa rasakan tanpa tahu alasannya. Beberapa dari mereka saling berbisik melihat cara Naila dan Raka berinteraksi. Tapi tak ada yang berani mengganggu, karena semuanya tahu, ada sesuatu yang tulus di antara mereka. Menjelang sore, hujan kembali turun. Raka membantu Naila menutup tirai jendela, sementara Naila menyiapkan 2 cangkir kopi terakhir hari itu. "Dulu aku selalu takut kehilangan tempat ini," ujar Naila pelan. "Tapi ternyata, yang paling aku takutkan bukan kehilangan kedai, tapi kehilangan seseorang yang bikin aku semangat setiap pagi." Raka menatapnya, lalu berkata dengan nada lembut, "Mulai sekarang, kamu gak akan kehilangan siapa-siapa lagi." Mereka saling berpandangan. Tak ada musik, tak ada kata-kata rumit. Hanya 2 hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Beberapa bulan kemudian, kedai itu kini berganti nama menjadi Pagi Bersama. Di papan kecilnya tertulis, "Kopi yang dibuat dengan cinta,
Untuk mereka yang percaya bahwa setiap pagi bisa jadi awal baru. Raka dan Naila kini menjalankan kedai itu bersama. Setiap pagi, Raka menyiapkan biji kopi, Naila menyeduh dengan senyum khasnya. Pelanggan datang silih berganti, tapi mereka tahu, setiap cangkir di kedai itu punya cerita. Dan di antara tumpukan cangkir yang berjejer rapi, ada satu cangkir tua dengan ukiran huruf RN di dasarnya. Cangkir pertama yang mereka bagi bersama di pagi itu. Suatu pagi yang cerah, seorang pelanggan muda bertanya, "Mas, kenapa nama kedainya Pagi Bersama?" Raka tersenyum, menatap Naila di balik meja barista yang tengah menuang kopi. "Karena dulu, aku cuma pengunjung yang beli kopi setiap pagi. Sampai akhirnya aku sadar, yang paling berharga bukan kopinya, tapi orang yang nyeduhnya." Pelanggan itu ikut tersenyum. Naila melirik Raka dengan tatapan penuh kasih. "Dan sekarang," katanya sambil menyodorkan dua cangkir, "setiap pagi selalu dimulai dengan cinta." Raka menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Iya, dengan cinta dan sedikit gula." Keduanya tertawa. Di luar, matahari naik perlahan, menembus kaca jendela kedai. Aroma kopi bercampur dengan aroma bahagia. Cinta mereka, yang tumbuh dari rutinitas kecil dan kesederhanaan, kini telah menjadi bagian dari kehidupan yang manis. Dan setiap pagi, ketika kedai itu dibuka, suara lonceng kecil di atas pintu berbunyi lembut, seolah menyapa dunia dengan pesan sederhana. Dari secangkir kopi, tumbuh cinta yang tak terduga. Tamat.